Halo sobat-sobat muda, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah sobat-sobat muda, hari ini kita akan berbincang sedikit, bersharing pengalaman hidup mengenai suatu tema. Nah tema tersebut pasti sobat-sobat muda sudah lihat di judul video ini. Tapi teman-teman muda belum tahu apa sih yang dibahas dari tema tersebut. Nah, kali ini kita akan dibawa oleh teman muda kita yang ada di sebelah ini yang akan membahas tema pada video kali ini. Nah, teman-teman muda, pasti teman-teman muda pernah merasa kehilangan, pernah merasa tersesat ataupun kebingungan mau ke arah mana. Nah, kali ini kita akan bersama-sama berbincang mengenai tema yang sobat-sobat muda sudah lihat di judul video ini. Yuk kita langsung saja membahas tema video kali ini. Halo sobat-sobat muda. Jadi tema kita hari ini yaitu hilang, tersesat, dicari, dan diselamatkan olehnya. Nah, sobat muda pasti merasa bahwa sering kebingungan dalam melakukan kegiatan ataupun tersesat ketika teman-teman sedang melakukan sesuatu kegiatan. Nah, pada hari ini kita akan membahasnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu mencintai kita dan senantiasa mencari dan menyelamatkan kita ketika kita berada dalam kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sobat-sobat muda, seperti yang tadi sobat-sobat muda sudah dengar, bahwa tema yang diambil yaitu hilang, tersesat, dicari, dan diselamatkan olehnya. Nah, mungkin dari tema tersebut kakak sendiri punya pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi apa itu yang paling berkesan mengenai tema tersebut dan ingin dibagikan oleh sobat-sobat muda yang di luar sana? Oke, sobat muda. Tadi di atas kita sudah membahas mengenai tema yang hilang dan tersesat, dan Tuhan Yesus senantiasa mencari dan menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya yang berhubungan dengan tema yang sudah kita bahas tadi. Nah, mungkin sobat muda tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Gadget itu selalu ada di sekitar kita dan mungkin selalu kita pegang begitu setiap saat. Nah, saya sendiri juga merasa bahwa saya tidak bisa lepas dari gadget. Dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketika saya bangun tidur, benda yang pertama saya cari dan saya pegang itu adalah gadget. Nah, gadget yang saya pegang itu mungkin lebih ke HP ya, sobat muda. Pasti sobat muda juga mungkin merasakan hal yang sama begitu, ketika bangun tidur benda yang dicari itu pasti HP gitu. Nah, saya merasa bahwa saya tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Ketika saya tidak memegang gadget, nah gadget ini tadi itu kan HP. Nah, ketika saya tidak memegang HP ini, saya merasa ada yang hilang gitu. Tetapi ketika saya jauh dari Tuhan, saya tidak merasakan hal yang sama seperti saya tidak memegang HP. Nah, ini membuat saya berpikir dan juga bertanya-tanya bagaimana hubungan saya dengan Tuhan yang mungkin sedikit renggang dan sudah tidak memiliki relasi yang lebih intens gitu. Nah, saya merasa bahwa sobat-sobat muda yang ada di luar sana juga mungkin
mengalami hal yang sama yang juga saya ceritakan tadi. Mungkin itu yang ingin saya ceritakan mengenai pengalaman kehidupan saya yang berhubungan dengan tema tadi. Wah, ternyata pengalaman sharing dari kakak sangat menginspirasi ya. Benar sekali seperti yang sudah tadi di-sharingkan bahwa pengalaman jauh dari gadget itu menimbulkan rasa kehilangan. Tetapi terkadang ketika kita jauh dari Tuhan, kurang dekat dengan Tuhan baik dalam doa maupun ibadah, itu rasa kehilangan itu jauh berbeda ketika kita jauh dari gadget. Nah, bisa dikatakan bahwa tanpa gadget kita nggak bisa apa-apa gitu, apalagi dunia sekarang yang sangat-sangat modern ini. Nah, mungkin dari tema tadi, lalu dari sharing kakak tadi, mungkin ada ayat kitab suci nih yang menguatkan kita atau mengingatkan kita kembali bagaimana saat kita merasa jauh dari Tuhan, Tuhan itu tetap ada untuk kita gitu. Sekalipun kita jauh sama Tuhan, dia tetap mau datang merangkul kita kembali gitu, supaya selalu ada dalam perlindungannya. Iya, tentu saja di dalam kitab suci ada membahas yang berhubungan dengan tema yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita akan membahasnya di dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 7. Itu tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, diceritakan bahwa ada 100 ekor domba yang sedang berada di padang rumput bersama dengan gembalanya. Nah, si gembala tentu saja mengenal dan memperhatikan domba-dombanya. Sehingga ketika si gembala melihat dan menghitung gitu jumlah domba-dombanya, dia menyadari bahwa ada 1 ekor domba yang hilang. Nah, si gembala memutuskan untuk mencari 1 ekor domba yang hilang dan meninggalkan 99 ekor domba yang ada di padang rumput. Nah, ketika si gembala menemukan domba yang hilang tadi, ia merasa sangat bersukacita, sangat senang karena dia berhasil menemukan domba yang hilang. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa si gembala mencintai dan juga mengasihi domba-dombanya yang ada bersamanya tadi, yang ada 100 itu, baik yang 99 dan juga domba yang hilang. Nah, domba yang hilang ini tadi itu gambarannya itu adalah kita sebagai manusia. Nah, kita seringkali pergi bahkan melupakan Tuhan gitu, dan mengingkari juga janji kita dengan Tuhan, yang juga Tuhan itu selalu mencintai kita semua. Nah, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita hilang dan juga tersesat. Ia bahkan mencari dan juga menyelamatkan kita di waktu yang tepat. Dari domba tadi kita belajar bahwa satu hal yang pasti adalah untuk segera kembali kepada Sang Gembala. Nah, kalau kita sedang tersesat itu kita harus cepat-cepat menyadari bahwa kita harus segera kembali kepada Sang Gembala. Nah, jangan biarkan kita terus-menerus tersesat, dan juga karena di luar sana pasti banyak hewan buas yang mungkin mengganggu kita dan akan mungkin memangsa kita dan membuat kita itu akan semakin jauh gitu dari Tuhan. Wah, ternyata dalam Injil Lukas juga berbicara mengenai domba yang hilang itu, di mana saat kita menjauh dari Tuhan, saat kita tersesat, di situ Tuhan tetap mencari kita, bahkan merangkul kita untuk kembali. Nah, sobat-sobat muda, ketika kita mungkin
jauh dari Tuhan dan merasa bahwa wah, aku udah jauh nih dari Tuhan, aku harus kembali lagi kepada Tuhan. Saat ada suara itu mungkin kita harus segera menanggapinya, merespon agar kita bisa selalu berjalan di jalan Tuhan. Karena ketika kita mengabaikan suara itu, mungkin kita akan terus jatuh dan merasa tidak aman, karena di luar kita banyak sekali hal-hal yang akan mengajak kita kepada hal-hal yang lebih buruk lagi, lebih negatif lagi. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Nah, dari Injil Lukas tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus yang mau datang merangkul kembali si domba yang hilang. Sama halnya dengan kita juga. Nah, mungkin ada nilai-nilai Kristiani yang kita bisa petik dari pesan Injil Lukas tersebut untuk penerapan kita dalam kehidupan iman Kristiani kita sehari-hari. Iya, sobat muda, mungkin penerapan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita bisa belajar dari domba yang hilang dan ingin segera kembali dengan gembalanya. Nah, begitu juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dipungkiri bahwa kita sering merasa sudah jauh dari Tuhan dan membuat kita itu mungkin tersesat karena sudah tidak ada relasi dengannya secara intens. Nah, kita tahu bahwa dunia luar itu juga terkadang itu sangat menyenangkan dan terkadang juga membuat kita terjerumus gitu ke dalam kehidupan yang mungkin kita tidak tahu ya kedepannya itu seperti apa. Karena kan di luar sana itu pasti banyak tadi yang sudah disebutkan, ada hewan buas yang bisa memangsa kita dan juga membuat kita itu jadi semakin jauh gitu darinya. Nah, ini bisa kita analogikan dengan hewan buas itu ada banyak ya. Salah satunya tadi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan membuat kita bisa jauh darinya. Nah, tadi itu perkembangan teknologi yang bisa membuat kita jauh darinya itu salah satunya adalah gadget. Nah, hingga pada akhirnya dari gadget itu kita menyibukkan diri dengan dunia digital. Begitu sobat muda. Baik. Nah, seperti tadi kita sudah sharing pengalaman, kita sudah mendengarkan pesan dari Injil Lukas, lalu kita mengambil nilai yang bisa kita dapat di dalamnya. Nah, mungkin dari kakak sendiri sebagai orang muda, mungkin ada ajakan-ajakan tersendiri yang mau mengajak sobat-sobat muda yang di luar sana yang mungkin saat ini sedang merasa kehilangan atau merasa tersesat, merasa bingung dengan hidupnya, dengan dirinya. Nah, mungkin ajakan seperti apa sih yang kakak mau berikan kepada sobat-sobat muda di luar sana agar dapat kembali lagi kepada gembala yang baik? Oke, sobat muda yang mungkin sedang menonton video ini sekarang, dari yang sudah kita bahas tadi, saya ingin mengajak sobat muda untuk semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus itu selalu mencari dan juga menyelamatkan kita ketika kita hilang, ketika kita tersesat, ketika kita merasa kebingungan, ketika kita merasa mungkin sudah jauh darinya. Nah, yang akan mengakibatkan kita yang jauh dari Tuhan tadi itu. Nah, kita diharapkan dapat menjadi domba yang peka dan juga kembali kepada Sang Gembala. Nah, mari sobat muda kita bersama-sama kembali kepadanya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan yang paling penting yaitu tidak melupakan Tuhan karena kesibukan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik sobat-sobat muda. Nah, dari sharing-sharing tadi kita sudah dibawa oleh
kakak yang ada di samping saya ini membahas mengenai tema hilang, tersesat. Iya, benar-benar saya jadi lupa ya. Oh iya benar. Ya. Tema hilang, tersesat, dicari dan diselamatkan olehnya, kita bisa mengambil banyak poin yang kita boleh ambil sebagai pegangan dalam hidup kita. Nah, mungkin ada 3 poin penting yang bisa saya ambil dari pembahasan kita kali ini. Poin yang pertama, Yesus mengajak bahwa dalam keterpurukan kita sekalipun, dalam diri kita yang mungkin kita merasa, wah saya sangat berdosa nih, wah saya sudah menjauh dari Tuhan. Nah, saat-saat kita merasa seperti itu, lalu kita ingin kembali, tapi kita merasa malu bahwa kita sudah sangat jauh dari Tuhan, sudah sangat membuat Tuhan kesal. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada Tuhan itu tidak jadi masalah. Justru Tuhan lebih senang karena kita mau datang kembali, kita mau datang memeluk Tuhan kembali. Sebab jika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan akan selalu mencari kita. Nah, saat kita kembali, disitulah Tuhan bekerja dalam diri kita. Tuhan tetap terima kita apa adanya diri kita, sekalipun itu buruk ya. Nah, lalu poin kedua, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, apapun situasi kita, baik saat kita berada di posisi yang paling terpuruk, down, ataupun saat kita berada di posisi yang paling tinggi, dibangkitkan oleh Tuhan, ataupun namanya sedang tenar gitu. Di saat-saat seperti itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun itu pasti tetap selalu mengandalkan Tuhan lah, pokoknya itu. Lalu poin yang ketiga, saat kita sibuk, nah sebagai orang muda pasti kita nih banyak banget pekerjaannya gitu, entah itu sebagai mahasiswa ataupun sudah di dalam dunia pekerjaan, pasti kita disibukkan oleh kesibukan duniawi. Nah, saat-saat kita disibukkan oleh kesibukan duniawi itu, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap mengingat Dia kembali, untuk tetap memberikan waktu yang luang kepada Tuhan sendiri, bisa berkomunikasi dengan Dia, ataupun memberikan diri, memberikan waktu untuk datang kepada Tuhan. Nah, mungkin 3 poin itu yang kita bisa ambil dari video kali ini, dari cuplikan episode video kali ini. Nah, sobat-sobat muda, semoga video ini membantu kita untuk yuk kembali kepada Tuhan. Saat-saat terpuruk sekalipun tetap selalu mengandalkan Tuhan. Semoga kita bisa menjadi domba-domba yang baik bagi Yesus. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.